Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 22 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan malam kita pada tanggal 22 Juli 2026 Rabu berjudul Menciptakan Kesatuan dalam Keberagaman. Ayat inti terdapat dalam Efesus 4 ayat 1-3. Aku menasihati kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Paulus menasihati jemaat Efesus untuk memelihara kesatuan dan kasih. Perpecahan dalam gereja mencemarkan agama Kristus di hadapan dunia dan memberi kesempatan kepada musuh kebenaran untuk membenarkan tindakannya. Kesatuan orang percaya dengan Kristus akan secara alami menghasilkan kesatuan satu dengan yang lain. Dan ikatan kesatuan ini adalah yang paling tahan lama di bumi. Kita adalah satu di dalam Kristus, sebagaimana Kristus satu dengan Bapa. Hanya melalui kesatuan pribadi dengan Kristus, melalui persekutuan dengannya setiap hari, setiap jam, kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Pertumbuhan kita dalam kasih karunia, sukacita dan kebermanfaatan kita, semuanya bergantung pada kesatuan kita dengan Kristus dan ukuran iman yang kita miliki di dalam Dia. Firman dan roh kebenaran yang tinggal dalam hati kita akan memisahkan kita dari dunia. Prinsip kebenaran dan kasih yang tidak berubah akan mengikat hati dengan hati. Dan kekuatan kesatuan itu akan sebanding dengan ukuran kasih karunia dan kebenaran yang dinikmati. Pohon anggur memiliki banyak ranting, tetapi meskipun semua ranting berbeda, mereka tidak saling bertengkar. Dalam keberagaman ada kesatuan. Semua ranting mendapatkan makanan dari satu sumber. Ini adalah gambaran dari kesatuan yang harus ada di antara pengikut Kristus. Dalam berbagai bidang pekerjaan mereka memiliki satu kepala. Roh yang sama bekerja melalui mereka dengan cara yang berbeda. Ada tindakan yang harmonis, meskipun karunia-karunia berbeda. Allah memanggil setiap orang untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai kemampuan yang telah diberikan. Kita memiliki karakter yang harus dipertahankan, tetapi itu adalah karakter Kristus. Dengan memiliki karakter Kristus, kita dapat bersama-sama mengerjakan pekerjaan Allah. Kristus dalam kita akan bertemu dengan Kristus di dalam saudara-saudara kita. Dan Roh Kudus akan memberikan kesatuan hati
dan tindakan yang menjadi kesaksian bagi dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dunia perlu melihat terwujudnya keajaiban yang menyatukan hati umat Allah dalam kasih Kristen. Demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita hidup di dunia yang penuh dengan perbedaan. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Kita berasal dari suku, bahasa, budaya, latar belakang, pendidikan, usia, bahkan kepribadian yang berbeda-beda. Perbedaan ini seringkali dianggap sebagai penyebab perselisihan atau konflik. Namun, firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Di tangan Allah, keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Allah tidak pernah menghendaki gereja ataupun jemaatnya menjadi seragam. Yang Dia kehendaki adalah umat yang tetap bersatu di dalam Kristus meskipun memiliki banyak perbedaan. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 211, paragraf 5 mengatakan, pohon anggur memiliki banyak ranting, tetapi meskipun semua ranting berbeda, mereka tidak saling bertengkar. Dalam keberagaman ada kesatuan. Semua ranting mendapatkan makanan dari satu sumber. Ini adalah gambaran dari kesatuan yang harus ada di antara pengikut Kristus. Dalam berbagai bidang pekerjaan mereka memiliki satu kepala. Roh yang sama bekerja melalui mereka dengan cara yang berbeda. Ada tindakan yang harmonis, meskipun karunia-karunia berbeda. Allah memanggil setiap orang untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai kemampuan yang telah diberikan. Kutipan ini menggambarkan gereja atau jemaat seperti pohon anggur yang memiliki banyak ranting. Setiap ranting berbeda, tetapi semuanya menerima kehidupan dari satu sumber yang sama. Tidak ada ranting yang bersaing dengan ranting lainnya. Semuanya hidup karena melekat pada pokok anggur. Demikianlah seharusnya kehidupan jemaat Tuhan. Rahasia gereja atau jemaat yang kuat bukanlah karena semua anggotanya sama, melainkan karena semuanya memiliki satu sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang kesatuan jemaat dalam Efesus 4 ayat 2, ia tidak memulai dengan membahas struktur organisasi gereja ataupun pembagian tugas. Paulus justru memulai dengan membahas karakter. Mengapa karakter ini begitu penting? Sebab dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 211, paragraf 2 berkata, perpecahan dalam gereja mencemarkan agama Kristus di hadapan dunia dan memberi kesempatan kepada musuh kebenaran untuk membenarkan tindakannya. Perpecahan dalam gereja bukan sekedar persoalan hubungan antar anggota, juga mencemarkan agama Kristus di hadapan dunia. Dunia menilai Kristus melalui kehidupan umatnya. Oleh sebab itu, kesatuan tidak dapat dibangun hanya melalui aturan atau program gereja atau jemaat. Kesatuan lahir ketika karakter Kristus bertumbuh di dalam setiap orang percaya. Pertanyaannya, dari mana karakter Kristus itu berasal? Jawabannya terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4 ketika Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dilanjutkan dengan ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan ilustrasi yang Yesus gunakan. Ranting-ranting tidak saling mengalirkan kehidupan. Tidak ada satu ranting yang memberi kehidupan kepada ranting lainnya. Semua menerima kehidupan dari pokok anggur. Demikian juga dengan kita. Jika saya semakin dekat dengan Kristus dan saudara juga semakin dekat dengan Kristus, maka secara alami kita pun akan semakin dekat satu sama lain. Inilah sebabnya renungan malam ini mengatakan bahwa kesatuan orang percaya dengan Kristus akan menghasilkan kesatuan di antara sesama. Seringkali kita berusaha memperbaiki hubungan dengan sesama, tetapi lupa memperbaiki hubungan kita dengan Yesus. Padahal hubungan vertikal yang sehat akan menghasilkan hubungan horizontal yang sehat. Kesatuan bukanlah hasil kompromi atau diplomasi. Kesatuan adalah buah dari kehidupan rohani. Selanjutnya, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kesatuan tidak berarti semua orang memiliki tugas yang sama. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7, Rasul Paulus berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa ada berbagai macam karunia, berbagai macam pelayanan, dan berbagai macam pekerjaan, tetapi semuanya berasal dari roh yang sama. Di dalam gereja ataupun di dalam jemaat, ada pengkhotbah, guru, pemusik, penatua, diaken, pemuda, anak-anak, bahkan orang tua. Masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Perbedaan itu bukanlah masalah. Justru keberagaman itulah yang membuat tubuh Kristus dapat bekerja dengan sempurna. Tidak semua dipanggil untuk berkhotbah. Tidak semua menjadi pemimpin. Tidak semua menjadi penyanyi. Tetapi setiap orang dipanggil untuk melayani sesuai karunia yang Tuhan berikan. Karena itu, keberagaman bukan penghalang bagi kesatuan. Keberagaman adalah tempat di mana kesatuan dinyatakan. Yesus kemudian memberikan dasar yang paling penting bagi kesatuan, yaitu kasih. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengapa Yesus menyebutnya sebagai perintah baru? Padahal sejak perjanjian lama, Allah sudah memerintahkan untuk mengasihi sesama. Yang baru bukanlah perintah mengasihinya. Yang baru adalah ukuran kasihnya. Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya, kasih kita tidak lagi diukur berdasarkan kemampuan manusia, tetapi berdasarkan kasih Kristus sendiri. Kasih yang rela mengampuni, kasih yang melayani, kasih yang rela berkorban, kasih yang tetap mengasihi bahkan ketika disakiti. Kasih seperti inilah yang menjadi identitas murid-murid Kristus. Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 677, paragraf 2 berkata, perintah untuk saling mengasihi
memperoleh makna yang baru dalam terang pengorbanan dirinya. Seluruh pekerjaan kasih karunia merupakan pelayanan kasih yang terus-menerus, suatu usaha yang menyangkal diri dan rela berkorban. Selama setiap saat Kristus hidup di dunia ini, kasih Allah mengalir dari dirinya bagaikan arus yang tak dapat dibendung. Semua orang yang dipenuhi oleh Roh-Nya akan mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi. Prinsip yang menggerakkan Kristus akan menggerakkan mereka dalam setiap hubungan mereka satu dengan yang lain. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kasih bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Ketika Kristus hidup di dalam kita, perkataan kita berubah, sikap kita berubah, cara kita memperlakukan sesama berubah. Keegoisan mulai dikalahkan oleh kasih. Saat itulah dunia melihat sesuatu yang berbeda. Dunia melihat bahwa Allah sedang bekerja di tengah umat-Nya. Kesatuan yang dibangun atas dasar kasih akan menjadi kesaksian yang paling kuat bagi dunia bahwa Injil benar-benar memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan. Malam ini kita belajar bahwa kesatuan lahir ketika setiap orang memiliki karakter Kristus, tetap tinggal di dalam Kristus, menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani dan mengasihi dengan kasih. Jika setiap ranting tetap melekat pada pokok anggur, maka seluruh pohon akan hidup dan menghasilkan buah. Kiranya setiap kita terus bertumbuh di dalam Kristus, sehingga melalui kehidupan kita, dunia melihat bahwa kita benar-benar adalah murid-murid Yesus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Roh Bapa yang dinyatakan dan bekerja melalui Yesus Kristus menciptakan kesatuan dalam keberagaman. Walaupun kami berbeda suku, bahasa, bangsa, dan latar belakang lainnya, namun kasih Yesus mempersatukan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kami. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Orang lain melihat bahwa kami adalah murid-murid-Nya dan banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.